Perlu dan kami informasikan bahwa press conference ini terhubung dengan 34 Polda jajaran, tentunya via daring, dan kami persilakan kepada Bapak Kabar Eskrim Polri untuk menunjuk 3 Polda dan menjelaskan capaian program-program Astacita. Tentunya kami berikan kepada Bapak Kabar Eskrim. Terima kasih rekan sekalian, saya akan menunjuk Polda dan ini tolong diikuti melalui videotron yang ada agar bisa menyampaikan hasil-hasil pengungkapan yang telah dilakukan di masing-masing Polda. Yang pertama saya minta dari Polda, kita akan mengambil 3 Polda perbatasan. Yang pertama adalah dari Kalimantan Utara, silakan. Salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, yang kami hormati Dirjen Ertim Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kami hormati Direktur Pengawasan PPA PPO Baris Krim Polri, yang kami hormati Bapak Dirpidum Baris Krim Polri, Bapak Karopenmas Dipumas Polri. Mohon izin Jenderal, dapat kami sampaikan terkait dengan capaian pengungkapan tindak pidana perdagangan orang Satgas TPPO Polda Kalimantan Utara dan jajaran pada periode 22 Oktober sampai dengan 20 November 2024. Bahwa Polda Kaltara dan jajaran telah berhasil mengungkap sebanyak 20 perkara atau kasus TPPO dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang dan korban yang dapat diselamatkan sebanyak 108 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yang pertama adalah para tersangka ini memberangkatkan para korban dari daerah asal, terutama wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, di mana para korban ini awalnya dibiayai oleh para cukong. Nah, kemudian setelah calon pekerja migran ini sampai, mereka akan dipotong gajinya pada saat bekerja. Yang kedua, modus operandinya adalah para tersangka ini apabila mereka sudah bekerja di Malaysia, pada saat mereka melaksanakan cuti, mereka akan merekrut calon-calon pekerja imigran yang berasal dari kampung halaman sekitarnya ataupun kekerabatnya untuk bersama-sama kemudian bekerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga, para pekerja migran ini diberangkatkan dengan menggunakan paspor dengan dalih kunjungan atau wisata atau ziarah. Namun setelah tiba di negara Malaysia, calon pekerja ini ternyata dipekerjakan. Dari hasil pengungkapan ini, estimasi kerugian negara yang dapat kami selamatkan sekitar 26.460.000.000. Adapun hambatan yang kami alami pada saat pengungkapan ini adalah yang pertama dari sisi geografis atau posisi di antara perbatasan Kalimantan Utara dengan negara Sabah di Malaysia, di mana panjang perbatasan ini sangat panjang dan banyaknya pintu-pintu ilegal untuk masuk ke negara Malaysia tersebut, ada perbatasan darat maupun laut. Yang kedua, sulit membedakan antara penumpang umum dan calon pekerja imigran. Karena sarana transportasi yang digunakan adalah kapal laut, di mana pada saat mereka turun dari kapal, antara penumpang resmi dan calon pekerja ini turun secara bersama-sama. Dan yang ketiga, dilakukan pengetatan di suatu wilayah, tentunya para pelaku ini merubah pola pemberangkatan. Karena ada beberapa tempat, selain di Tarakan, Nunukan, kemudian juga bisa mereka merubah polanya berpindah ke Kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Dan yang selanjutnya adalah bahwa para pengurus atau cukong-cukong ini berada atau berdomisili di luar negeri, di Sabah, Malaysia, dan ini sangat sulit dijangkau atau tersentuh. Rencana tindak lanjut kami dari pengungkapan ini adalah yang pertama, kami akan berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divbiter Polri terkait dengan penerbitan DPO para tersangka yang ada di wilayah Malaysia untuk kami proses lebih lanjut. Dan juga kami akan
instan berkoordinasi dengan wilayah-wilayah asal, dengan Polda maupun dengan pemerintah daerah, asal kantong-kantong PMI, guna dilakukan pencegahan atau pengawasan secara ketat untuk pemberangkatan secara legal, terutama ke wilayah Kalimantan Utara. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan terkait dengan pencapaian pengungkapan kasus TPPO di wilayah Kalimantan Utara dan jajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direskrim Polda Kalimantan Utara yang telah memberikan pemaparan terkait dengan pencapaian hasil selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya dari Kalimantan Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, yang kami hormati Bapak Kadif Humas Polri yang diwakili oleh Karopenmas di Humas Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri, pejabat utama di lingkungan Barreskrim Polri, dan seluruh pejabat yang hadir dan seluruh rekan media yang hadir di dalam kegiatan press conference hari ini. Puji syukur pada Tuhan, siang ini kami diberikan kesempatan untuk berinteraktif secara langsung melalui kami melaporkan. Saat ini kami berada di luar Malaysia, tepatnya PLDN Entikong yang berada di Kabupaten Riau, dan suasana hujan Bapak izin, jadi mungkin ada suara yang terdengar hujan juga. Kalimantan Barat memiliki panjang wilayah perbatasan dengan Malaysia mencapai 966 km yang melintasi 98 desa dan 15 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Di sepanjang garis ini juga terdapat jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Hal ini menyebabkan Kalimantan Barat seringkali menjadi jalur perlintasan calon pekerja migran Indonesia yang akan ke Malaysia. Kami laporkan pada Jenderal, saat ini kami juga didampingi baik dari BP3MI maupun dari kantor imigrasi yang selalu bekerja sama dengan kami ketika melakukan penanganan TPPO, khususnya dilakukan dengan modus pekerja migran Indonesia. Mohon izin Jenderal, di dalam kegiatan pengungkapan kasus yang telah kami lakukan di Reskrimum Polda Kalbar beserta jajaran 14 Polres dan Polresta selama 100 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah penegakan hukum sebanyak 23 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 25 orang, rincian laki-laki dewasa 21 orang dan perempuan 4 orang. Selanjutnya ada korban yang berhasil diselamatkan dengan 74 orang dengan rincian laki-laki 56 orang dan perempuan 18 orang. Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu pekerja migran Indonesia, kemudian pekerja seks komersial, kemudian eksploitasi anak sebanyak 3 LP. Kemudian kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan 21 miliar 105 juta rupiah. Selain itu melaporkan Bapak, izin kami juga sudah melakukan penangkapan, pengungkapan satu LP dengan 1 TSK, 7 korban yang saat ini sedang kami ungkap dan kami sedang kembangkan untuk penyelidikan maupun penyidikannya. Persangkaan pasal yang kami terapkan adalah pasal 10 Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Adapun korban dengan modus PMI paling banyak berasal dari Provinsi NTB yaitu sejumlah 26 orang. Kemudian dari Kalbar sejumlah 11 orang dan 10 orang dari Jawa Tengah, 8 orang dari NTT, 6 orang dari Jawa Timur, sedangkan yang lainnya berasal dari Sulsel, Lampung, Jabar, Sumut, dan Kalteng yang berencana akan ke Malaysia melalui jalur PRBN Entikong maupun jalan setapak yang ada di sekitar perbatasan sepanjang Kalbar dan Malaysia. Penangkapan yang kami lakukan ada di beberapa tempat yaitu bandara, terminal, dan beberapa tempat yang menjadi tempat transaksi dilakukannya kegiatan perekrutan pekerja migran Indonesia. Cara yang digunakan adalah dengan menawarkan pada pekerja migran Indonesia bekerja sebagai
pekerja di kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit, menjadi petani, menjadi pemecah batu, menjadi pekerja bangunan di Malaysia. Namun dari mereka juga beberapa tidak dilengkapi dengan dokumen dan diimingi akan ada yang mengurus surat-suratnya, kemudian akan dijanjikan akan dibayar sesuai dengan jumlah yang membuat mereka ingin untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang ada di luar negeri. Setelah mereka bekerja, mereka akan menerima gaji dan baru membayar kepada pengurusnya. Selain pengungkapan kasus yang ditingkatkan menjadi laporan polisi, kami juga mengungkap TPPO dengan modus PMI yang tidak dilanjutkan dengan terbitnya laporan polisi. Hal ini disebabkan karena ada juga yang bekerja karena secara mandiri tidak ada yang merekrut, namun ingin mengikuti kenalannya yang sudah ada di Malaysia terlebih dahulu, namun tidak memiliki dokumen yang lengkap. Tindak lanjutnya kami berkoordinasi dengan BP3MI dan memberikan edukasi terkait tata cara bagaimana menjadi pegawai migran Indonesia yang prosedur. Selanjutnya juga melakukan pemulangan. Hingga saat ini Bapak mohon izin, calon PMI pekerja migran Indonesia yang sudah dipulangkan dari Kalbar sebanyak 22 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Adapun asal PMI tersebut dari Jawa Timur sebanyak 13 orang, NTT sebanyak 8 orang, dan Bayang Kalbar sebanyak 1 orang. Selama proses pengungkapan, kami juga menghadapi beberapa hambatan, diantaranya penyalur tenaga kerjanya berada di negara tujuan dan tidak dikenali oleh korban maupun saksi-saksi yang kami periksa. Perekrut merupakan orang-orang yang berada di Malaysia yang tidak kami ketahui orang-orang dengan jelas berkaitan dengan keterangan-keterangan yang kami dapat, sehingga masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, pola yang digunakan juga tidak lagi berkelompok, namun mereka satu persatu seperti penumpang travel biasa. Namun kami selidiki dan kami curigai dan kami bisa periksa beberapa memang mereka adalah calon pekerja migran. Namun demikian Bapak, kami tetap akan berupaya bekerja optimal untuk pengungkapan kasus TPPO dan menyelesaikan perkara untuk kami selesaikan sampai proses penyidikannya tahap 2. Demikian dapat kami laporkan pada Jenderal. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan terhadap upaya kami dalam penegakan hukum tidak pidana perdagangan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih Pak Dirkrimum Polda Kalbar. Selanjutnya dari Polda Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kabaris Krim Polri, yang kami hormati Bapak Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, yang saya hormati Bapak Dirpidum Baris Krim Polri, Bapak Karopenmas Mabes Polri, dan Dir PPA dan PPO Polri, dan seluruh hadirin sekalian. Kami laporkan kepada Jenderal terkait dengan Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Kepri dan jajaran dalam rangka program 100 Hari Astacita Presiden Republik Indonesia periode tanggal 1 sampai dengan 17 November 2024, di mana Polda Kepri telah mengungkap 13 kasus tindak pidana perkara TPPO dengan total tersangka sebanyak 23 orang. Dan pengungkapan Polda Kepri telah menyelamatkan 27 orang korban TPPO atau calon pekerja migran Indonesia non-prosedural, dan juga kami menyelamatkan kerugian negara sebesar 8 miliar 570 juta rupiah, di mana para calon pekerja migran Indonesia non-prosedural ini akan diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga Vietnam. Dan para korban calon pekerja migran Indonesia non-prosedural berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Medan, Jawa Timur, Sumatera Barat, NTB, Kalimantan, NTT, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Dumai, Jakarta, dan Kepri sendiri. Dan para korban CPM ini dijanjikan mendapatkan gaji yang besar saat bekerja ke luar negeri. Kemudian modus operandi tersangka, di mana dalam proses pengurusan calon pekerja migran ilegal ini, di mana tersangka melakukan pengurusan hingga pemberangkatan CPMI ke luar negeri tanpa dilengkapi persyaratan sebagai pekerja migran Indonesia. Tersangka melakukan pengurusan dengan cara berkomunikasi dengan agen yang ada di negara luar dengan tujuan, dan tersangka mengurus dokumen paspor, menyiapkan uang tiket perjalanan, dan mengajarkan cara membeli tiket
serta mengatur perjalanan menuju pelabuhan, serta tersangka memberikan fasilitas penampungan tempat tinggal sementara, dan tersangka juga menjemput korban di bandara serta mengantarkan korban ke pelabuhan, dan para tersangka memiliki peran masing-masing dalam mendapatkan keuntungan atau upah sebagai pengurus calon pekerja migran Indonesia non prosedural dan akan diberangkatkan untuk menjadi atau bekerja ke luar negeri. Dan juga di sini kami laporkan kepada Bapak Kabar Eskrim, para tersangka yang kami amankan kerap melakukan upaya bekerja sama dengan para oknum-oknum, di mana di sini untuk melancarkan upaya mereka meloloskan para pekerja migran non prosedural ini. Dan ini masih kami dalami dengan Bapak Dirpidum Baris Krim Polri agar nantinya bisa menuntaskan dan juga bisa menghentikan peredaran pekerja migran non prosedural di wilayah Polda Kepri. Dan untuk jalur di sini kami laporkan pada Bapak Kabar Eskrim dan para hadirin sekalian, di wilayah Kepri ada 2 jalur. Yang pertama yang jalur resmi, yaitu menggunakan paspor namun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan di sini juga para tersangka menggunakan jalur pelabuhan tikus, di mana di sini prosesnya mereka akan mengambil di bibir-bibir pantai yang mana bisa menggunakan kapal kecil dan akan ditampung di pertengahan laut, yaitu di line 03 atau di wilayah bahasa di Kepri adalah perbatasan wilayah negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Dan hambatan yang kami alami, di sini kami laporkan pada Bapak Kabar Eskrim juga, Polda Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah yang unik, di mana 96% berupa perairan dan 4% daratan. Dan di sini juga wilayah geografis Kepulauan Riau berseberangan dengan negara Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Dan rencana tindak lanjut penanganan TPPO di Treskrimum Polda Kepri akan melakukan beberapa upaya dan juga pola. Yang pertama secara preemptif melaksanakan sosialisasi masyarakat lokal dan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait seperti imigrasi dan juga pelabuhan Batam Center dan pelabuhan Harbour Bay. Dan untuk secara preventif kita melaksanakan antisipasi jalur perlintasan dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau berserta dengan BP3MI, Dirjen Imigrasi dengan memperlihatkan data perlintasan dan pembuatan paspor serta patroli wilayah teritorial dan wilayah rawan TPPO. Dan secara represif melaksanakan kegiatan penindakan dan menentukan target operasi tertentu prioritas terkait dengan TPPO di wilayah Polda Kepulauan Riau dan penindakan di wilayah perbatasan guna memutus jaringan pelaku TPPO dan menyelenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan pelaku TPPO. Dan juga di sini kami tidak lupa melaksanakan rencana tindak lanjut yaitu rehabilitasi dengan restitusi, yaitu koordinasi dan kerjasama dengan lembaga LPSK dan pemulihan kesehatan korban serta koordinasi dengan rumah perlindungan dan trauma center dari Kementerian Sosial. Dan di Treskrimum Polda Kepulauan Riau tetap berkomitmen mendukung program 100 hari Astacita Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri dalam pengungkapan dan pemberantasan TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Demikian yang bisa kami laporkan kepada Jenderal. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrimum Polda Kepri. Nah, sekalian dari terakhir ini dari Pak Dirtipidum selalu Ketua Subsatgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Silakan Pak Dirtipidum kalau ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada MPil, seluruh tamu undangan dalam konferensi pers, baik itu dari kementerian lembaga yang berada di tingkat pusat maupun di daerah yang dihadirkan oleh rekan-rekan direktur. Yang kami hormati Karopenmas, yang kami hormati di TPPA dan PPO,
Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan Direktur Reserse Kriminal Umum jajaran, dan tak lupa yang kami hormati adalah rekan-rekan dari media. Mohon izin Bapak Kabar Eskrim, kami mohon izin melaporkan tentang kegiatan joint investigasi di mana kami dari Baris Krim Polri, Satgas TPPO, beserta Polda Sumut, Polda Kepri, dan beberapa Polda yang awalnya kami adalah menganalisa laporan-laporan yang diberikan oleh Polda. Salah satu laporan yang dapat kami analisa adalah beberapa laporan dari Polda Kaltara, yang mana sumber asal dari korban TPPO adalah berasal dari NTT. Berawal dari situ kami melaksanakan penyelidikan dan berkoordinasi dengan beberapa Polda, salah satunya dengan Polda Banten. Dan analisa dalam penyelidikan kami menemukan sebuah jalur yang digunakan dalam pemberangkatan imigran gelap. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan Polda Sumut, Polda Kepri, dengan memberikan TO-TO yang sudah diberikan. Dan alhamdulillah, berkat kerjasama yang sudah kita dapatkan, kami berhasil mengungkap kasus yang pertama adalah tim dari Polda Sumut, di mana sudah mengungkap 2 kasus TPPO ke luar negeri yang jumlah total korban adalah 33 orang, di mana berasal dari NTT dan NTB. Kemudian dan didapatkan 4 orang tersangka yang berhasil diamankan di TKP. Adapun modus para tersangka yaitu menjanjikan pekerjaan menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit dan kebun sayur di Malaysia. Para korban ditampung terlebih dahulu di sebuah ruko yang terletak di daerah Bamban, Serdang, dan kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui Tanjung Balai. Untuk masing-masing korban, dalam hal ini membayar kepada para tersangka sebesar 4.500.000. Dari pengungkapan yang dilaksanakan oleh Polda Sumut, kita hubungkan dengan TKP yang berada di Karimun, dalam hal ini Polda Kepri. Dari situ kami mendapatkan beberapa tempat ataupun beberapa titik yang akhirnya diungkap oleh Polres Karimun yang bergabung dengan Polda Kepri dan di backup oleh Satgas TPPO. Selanjutnya di Polda Kepri kita mengamankan 2 orang korban dan mengamankan 3 tersangka serta 1 orang DPO. Di mana kami jelaskan Bapak Kabar Eskrim bahwa rencana yang dari Sumut yang diangkat di Sumut itu akan dibawa ke Tanjung Balai, kemudian dipecah oleh beberapa tempat dan itu akan dilansir dengan perahu-perahu kecil ke tengah. Di mana di tengah laut sudah ditunggu perahu besar yang nantinya akan membawa ke Malaysia. Dari tim Satgas, kemarin malam sudah berhasil di TKP sampai pertengahan laut, namun dengan pertimbangan pertama cuaca, pertimbangan batas lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, kami belum bisa melaksanakan penegakan hukum. Karena itu menyangkut batas wilayah negara. Dan di situ kami mendapatkan beberapa kapal yang kita curigai sebagai penampung di tengah laut. Kemudian, mohon izin, kami dalam hal ini terus mengembangkan apa saja yang akan kita laksanakan guna mencegah kejadian ini terus terjadi di wilayah perbatasan. Selanjutnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman baik itu imigrasi, BP2MI yang di wilayah Kepri untuk upaya-upaya pencegahan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang kami laporkan dari Satgas TPPO Baris Krim Polri kepada Bapak
Kabar Reskrim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirtipidum. Rekan-rekan sekalian, dari para tersangka tadi masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai perekrut, ada yang sebagai penyalur, ada yang sebagai tempat penampungan, ada juga yang melakukan yang bertindak sebagai mucikari juga ada di situ. Kemudian juga tadi kalau rekan-rekan mendengar ada yang kerugian yang yang diselamatkan kerugian ini, kita bisa hitung juga kalau dari keseluruhan yang ada seluruh Indonesia ini kerugian yang bisa kita selamatkan sekitar 284 miliar 760 juta rupiah. Dan barang bukti, karena barang buktinya ini cukup banyak kalau dihitung satu persatu. Ini yang kita tampilkan depan ini adalah barang bukti yang diperoleh dari Polda Metro Jaya. Dan memang satu dari kasus-kasus ini item-itemnya cukup banyak. Jadi kalau nanti dari kita akan sebutkan listnya saja, karena kalau kita sebutkan satu persatu cukup banyak. Ya. Mungkin itu Pak Truno, dan tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini kita terus melaksanakan kegiatan mulai di sisi pencegahan dan juga dari sisi penegakan hukum. Kita juga melaksanakan langkah-langkah di wilayah-wilayah mana yang menjadi kantong-kantong massa. Di tempat asal dari para korban, kemudian di tempat penampungan, tempat penyaluran, dan titik-titik berangkatnya. Itu yang akan terus kita lakukan analisa dan juga melakukan penindakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.